Halo, selamat siang para sahabat semua dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Hite, dalam pembahasan matematika. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan dan jenis-jenisnya. Bilangan itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah bilangan bulat. Yang kedua, bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat itu sering disebut dengan whole number dan bilangan utuh. Itu masih terdiri atas beberapa jenis bilangan lagi. Yang pertama, bilangan cacah. Ya, cacah biasanya itu kata yang biasa digunakan ketika untuk sensus penduduk ya, ketika datang pemerintah ke penduduk-penduduk di satu desa atau kota, itu dilakukan cacah jiwa atau pendataan penduduk yang ada di suatu tempat. Ada berapa penduduknya? Yang paling mungkin adalah itu 0 ya, tidak ada penduduk ya, berarti 0, tidak mungkin minus. Itulah mengapa bilangan cacah sering diawali dengan angka 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Itulah bilangan cacah. Yang kedua namanya bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dengan angka 1 ya, tidak boleh angka 0. Ya, beda dengan bilangan cacah dimulai dari angka 0, tapi bilangan asli dimulai dari paling kecil adalah angka 1. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, yang ketiga itu namanya bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 0 sampai seterusnya ya, atau 0-nya bisa sebagai sentralnya. Jadi 1, 2, 3. Ya, terkadang 0 juga dibuat sebagai bilangan bulat positif ya. Nah, bilangan bulat negatif dari min 1 sampai minus tak terhingga, bilangan bulat positif dari 0 sampai positif tak terhingga. Apalagi? Selanjutnya adalah bilangan genap atau ganjil. Nah, kalau bilangan genap itu biasanya didasarkan pada kalau dibagi dua dia habis atau tidak ya. Ya, bilangan genap itu habis dibagi dua. Kata habis dibagi dua artinya adalah dia tidak punya sisa. Ya, biasanya kalau sisanya itu 1 ya. Jadi kalau habis dibagi dua dia tidak ada sisa. Contohnya misalnya 4. 4 dibagi 2 ya 2. Sisanya tidak ada. Ya, habis dibagi 2. Nah, kalau tidak habis dibagi 2 artinya masih sisa dan sisanya adalah 1, itu disebut dengan bilangan ganjil. Ya, misalnya 7 ya. 7 dibagi 2 itu hasilnya 3, tapi sisanya 1. Ya, 7 bagi 2 3 sisa 1. Nah, itu bersisa. Dan sisanya itu adalah bukan bilangan bulat. Jadi sisanya itu akan menjadi sebuah pecahan yang artinya 1 dibagi 2. Jadi kadang kalau ditulis 7 bagi 2 adalah 3 setengah. 1 bagi 2 3 setengah. Yang selanjutnya itu namanya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktor hanya 1 dan dirinya sendiri. Jadi maksimum faktornya hanya 2 ya, 2 ya. Ini 4 ya, 2. Ya, yang pertama adalah 1, yang kedua adalah dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya angka 3. 3 faktornya adalah 1 dan 3. Ya, 1 kali 3 itu 3. Tidak ada lagi bilangan yang bisa menghasilkan angka 3 selain 1 dan 3 saja. Ya, makanya disebut sebagai bilangan prima. Kalau 4 bagaimana? 4 kita lihat itu dihasilkan dari ya, faktor-faktornya adalah atau dihasilkan dari 1 kali 4. Oh, berarti prima dong? Oh, tidak. 4 bukan prima. Kenapa? Karena selain 1 kali 4 masih bisa lagi 2 kali 2 menghasilkan 4. 2 kali 2 1 kali 4 sama-sama hasilnya 4. Jadi ada angka 1, angka 2 dan angka 4. Ada 4 angka yang bisa dikombinasikan menghasilkan angka 4. 3 angka. Berarti ada 3 faktor. Kalau 3 faktor berarti tidak sama dengan 2 faktor dong. Jadi dia tidak disebut sebagai bilangan prima.
Ya, nanti selanjutnya kita akan bisa mencari lagi, oh bilangan prima ternyata 2, 3, 5, 7, 9 gimana? Oh 9 bukan bilangan prima. Karena 9 bisa dihasilkan dari 1 kali 9 dan juga 3 kali 3. Jadi dia punya 3 faktor. Oke, kalau begitu bagaimana dengan angka 1? Apakah 1 sebagai bilangan prima? Kita lihat ya, 1 itu dihasilkan dari angka 1 kali 1. Hanya satu bilangan. 1 kali 2 ya 2, tidak bisa 1. Jadi 1 kali 1 menghasilkan 1 dan tidak ada lagi. Hanya satu jenis bilangan yang menghasilkan angka 1. Jadi faktornya cuma 1. Kalau faktornya 1, lebih sedikit dari 2. Ya, kurang dari 2. Padahal definisinya adalah bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau begitu 1 apakah bilangan prima? Tidak. Bagaimana dengan 0? Apakah 0 bilangan prima? Kita lihat. 0 dihasilkan dari mana? 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Loh, prima dong? Oh tidak. Kan itu sudah 2 bilangan, 0 dan 1. Sudah 2 faktor. Oh tidak bisa. 0 kali 2 bagaimana? 0 juga. 0 kali 3? 0 juga. 0 kali 4? 0 juga. Jadi banyak sekali faktornya si 0. Berapa kali berapapun kalau dikalikan dengan 0, berapapun dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Jadi bukan prima ya. Bukan prima. Bagaimana negatif? Nah, kalau yang negatif, bilangan negatif bulat itu tidak dimasukkan ke dalam bilangan prima. Ya, jadi bilangan prima itu mulainya dari bilangan bulat positif 2. 2, 3, 5, 7, 11 ya. Nah, satu lagi yang perlu kita cek di sini bahwa satu-satunya bilangan prima yang merupakan bilangan bulat positif, bilangan bulat yang genap adalah angka 2. Selanjutnya, semua bilangan prima adalah ganjil. Ini perlu dicek ya, perlu diperhatikan itu bilangan prima. Nah, itu tadi kita sudah jelaskan ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada bilangan asli ya, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, ada bilangan prima. Nah, itu semua masuk ke dalam bilangan bulat. Nah, selanjutnya tadi kelompok kedua adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan secara definisi dia ada pecah ya, tidak utuh. Berarti ada bagian yang terambil tapi tidak secara utuh. Nah, secara definisinya adalah pecahan itu adalah pembagian dari satu bilangan bulat ke bilangan bulat lainnya. Jadi ada bilangan pembaginya ya, ada disebut yang dibagi, ada yang membagi. Atau sering kita tuliskan sebagai dalam bentuk A per B pecahan. Ya, A-nya sebagai pembilang bagian atas, B-nya sebagai penyebut. Pembilang bagi penyebut. Itulah pecahan. Pecahan adalah bagian lain. Ya, pecahan itu bagian lain dari sebuah bilangan. Ya, pecahan sendiri bisa dibagi atas 4 jenis lagi ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ya, ada pecahan desimal, ada pecahan dalam bentuk persen. Itu bentuk-bentuk daripada pecahan itu sendiri. Nah, bilangan bulat pun bisa dinyatakan dalam pecahan juga ya. Hanya dia harus habis dibagi. Misalnya 2, itu sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bentuknya saja ya, tapi dia sebenarnya hasilnya adalah utuh, whole number ya. Contohnya misalnya 2 sebenarnya 4 bagi 2 atau 6 bagi 3. Bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. 6 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Ya, 6 bagi 3 sama dengan 2. 2-nya whole number, bilangan bulat. Tapi 6 per 3 itu dalam bentuk pecahan. Nah, semua bilangan tadi ya, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat positif negatif ya, bilangan prima, pecahan itu disebut dalam suatu grup besar, namanya adalah bilangan rasional ya, rasional dibungkus dalam satu grup besar namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu kalau dalam artian
harfiahnya adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk rasio, ya, perbandingan, ya, rasio perbandingan bisa dinyatakan dalam bentuk perbandingan bilangan apa dibanding bilangan apa. Contohnya apa? Contohnya ya gampang tadi ya. Kalau saya bilang 2,5 itu kan adalah pecahan dalam bentuk desimal. 2,5 bisa dinyatakan dalam pecahan, ya, perbandingan bilangan dan bilangan 25/10. Ya, rasional bisa dibuat dalam perbandingan bilangan dan bilangan, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk 5/2. Itu rasional. Nah, ini satu kelompok besar bilangan rasional yang biasa kita hitung-hitung ya dalam pelajaran aritmatika, ya, aritmatika, perhitungan, ilmu hitung. Tapi ada satu lagi bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional atau tidak bisa dinyatakan dalam perbandingan angka dengan angka. Itu namanya bilangan irrasional. Ir artinya tidak. Rasional berarti tidak dapat dinyatakan dalam angka bagi angka. Jadi bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau angka pertama dan angka kedua. Contohnya apa? Contohnya adalah hasil dari akar 2. Kalau melihat dari kalkulator, angkanya adalah 1,4142. Nah, itu nggak bisa dinyatakan dalam bentuk akar dari 2 apa bagi apa ya? Nggak tahu, bingung. Nggak bisa, ya. Jadi irrasional. Contohnya lagi akar 3, akar 7, ya. Kalau akar 4, ya itu kan hasilnya langsung dapat 2. Berarti ya rasional juga jadinya, ya. Jadi bilangan whole number. Nah, jadi di samping daripada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Contohnya lagi bilangan irasional apa? Phi. Yang biasa kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran itu Phi R kuadrat. Phi-nya itu ada suatu tetapan angka 3,14 sekian. Itu angka yang irasional, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan. Jadi kita sudah tahu tadi ya bahwa bilangan itu ada kelompok-kelompoknya, ada bilangan yang biasa kita pelajari sebenarnya ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itu masuk ke dalam golongan bilangan rasional. Tapi ada lagi bilangan yang irrasional, yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional, perbandingan A per B.